Ceida, coba semua disemprot-semprot lagi, Ceida. Udah. Ini ada orang baru nih, 2 nih. Udah disemprot juga kita dari bawah sampai pala udah disemprot bersih. Lahir dan batin. Benar. Bener, dari kemarin sampai tadi colak. Kalau ngomong sama ketua lebih halus. Oh iya, begitu Ngerti, ketua. kalau gua nggak ada di muka bumi, lu berdua nggak ada. Iya tahu. Iya. Lu Makasih. baru pakai jaket apa namanya? Jaket begini. Ini jaketnya udah pakai renda, paham Wah, nggak? brukat. Udah apa namanya? Brukat. Jaket laki aja udah pakai brukat keren loh. Iya. Biasanya Jadi, diam. Apa ya? Jadi dia sudah memulai hidupnya nggak monoton, ngerti nggak? Bosen. Apa yang gua pakai ini udah nggak mengenal jenis kelamin, ngerti nggak? Yang penting muat. Siapa aja boleh pakai? Fashion, this is fashion. Yang penting fashion. Selamat hari kasih sayang cantik. Selamat hari kasih Happy sayang. Valentine. Happy Valentine, Kak Ini Ruben. miring gitu. Lu masa nggak Iya. berasa sih miring? Iya. Ininya miring, emang otaknya miring. Enggak, ini emang miring nih. Ininya miring. Luna, kamu kurus banget sekarang. Iya dong. Kemana sih nggak bisa kurus gitu? Olahraga. Olahraga, dokter Cici kali apa harus tuh. Oh, datang lo. Orang dia aja nggak pernah olahraga. Iya. Mau kemana sih gandengan ah? Ih, tapi keren banget tuh fashionable loh. Lo hari ini Hari gua ini keren akuin banget lo ya. Keren banget, Ih, kan sumpah. dibilangin. Iya. Keren banget. Gila, sumpah. Enggak kan kata Satu episode nggak ada harga ikat pinggang ini nggak ada nih. Ini mahal banget. Kalau begini modelannya, Kak Ruben. Kalau cowok-cowok begini modelan cewek-cewek SCBD. Apa itu singkatannya apa sih? itu? Iya bener. Pasti kok CCS. Kita mah anak Jakarta Selatan. SCBD Jakarta Selatan iya, juga. paham. Tapi maksudnya apa? SCBD itu Singkatannya gimana apa? maksudnya? Iya cowok-cowok smooth yang katanya di depan. Tahu kan? Sorry War, gue sekarang lagi nongkrongnya di pabrik, ngerti nggak? Ya, oke. Oke, siap. Paham ya? Ya. Happy Valentine ya buat manis yang ada di rumah ya. Happy Valentine. Pokoknya Semuanya. yang belum punya pacar atau siapapun sebenarnya kan Valentine juga kita bisa ngungkapin kasih sayang juga buat orang tua. Iya. Sahabat atau siapapun dan sebenarnya nggak hanya di hari Valentine aja Iya. tapi setiap hari juga bisa kita ungkapin Benar. ya. Dan sebenarnya sekarang juga pemerintah kayaknya Kenapa udah sih begini banget Nggak, tangannya begini? kayaknya pemerintah sekarang udah nggak ada yang namanya hari Valentine. Iya. Hari antigen kalau Hari bisa. Bener. Karena tiada hari tanpa antigen. Iya. Jadi antigen ya. Tiap hari Iya. colok-colok Antigen. terus, tiap hari colok-colok terus. Betul. Iya. Makanya jadinya Mindeng. Iya. Dia pilek menaun. Nah, karena kan kalau Luna kan satu hari 4 acara. Ya. Luna kan satu hari 4 acara. Jadi satu acara colok, satu hari colok Ya, gitu. sehari 4 Terus? kali, makanya mindeng ini. Makanya beda. Kalau Luna tahun ini suasana hati gimana? Merayakan Valentine ada nggak? Sedih nggak? Sedih sih udah enggak sih. Sekarang sih aku udah Kan punya nggak- tambatan hati. Oh ada tambatan hati? Ada dong. Ada di Bali. Papa Yorsan udah enggak ya? Udah enggak, udah jauh-jauh. Udah lagi. Udah enggak, dapat lagi yang bagus. Papa siapa? Papa Yorsan. Yorsan. Udah enggak ya? Udah enggak lagi. Papa Yukero masih? Udah enggak ada. Enggak lagi. Sama Ini siapa orang sih yang di Bali? Ini Bali bule atau apa? Kalau di Boleh dokter juga, Cici nggak boleh. pernah amprokan ketemu? Enggak, karena kan pacar aku kan di Bali. Pacar aku di Bali, makanya kulit aku agak-agak hitam gini. Oh, karena Iya, dia suka kalau sakit. weekend tuh ke Bali ya? Dia tuning di sono, Kak Ruben. Apa? Tuning. Penning. Ngitengin badan. Ini karena hari ini kru juga merasakan indahnya kasih sayang ya, walaupun nggak tahu keluarganya semua baik-baik atau enggak ya. Tapi mereka semua hari ini pada pakai baju pink. Semua pakai baju pink, ya. Jadi kita Pasti merasakan jangan buka masker ya, lu habis positif kemarin. Ini Tadi lu party batuk, takut. lu batuk tadi sebelah mobil gua, pokoknya gua udah was-was. Ini peraturan sekarang syuting Brownies sama gue, kru semuanya tiap break, commercial break nggak ada yang boleh keluar dari studio sampai acara kelar ya. Iya bener harus. Ini udah gue omongin sama Pak Noko ya. Pokoknya kalau syuting sama gue, lu dengerin semuanya ya. Selama syuting berlangsung 1,5 jam, Brownies mau iklan, mau apa segala macam, nggak ada yang boleh keluar. Nggak ada yang boleh ngerokok-ngerokok di depan situ. Ya. Iya. Dalam suasana Gue kayak langsung, gini gue kan langsung kita... tegang nih. Gue langsung telepon. Iya. Ya. Ya, aman semuanya udah aman kok, tenang. Aman, Ya tadi masih ada yang ngerokok-ngerokok, gue langsung gue video. Oh, gue liatin aja, gue udah mulai gila-gila nih. Iya, aman. Ya, gue udah capek hidup dalam was-was, ngerti nggak? Tadinya gue mau break di Bali, gue nggak mau syuting. Gue mau break, Oma. Lu tadinya. Gue mau break tadinya, gue mau break gue nggak mau syuting. Gue ngeliat ATM, iya nggak ada duit ya. Gue balik lagi ke Jakarta. Kalau nggak ada duitnya nggak mungkin.
mungkin. Nggak Mungkin mungkin. yang lu bawa yang ATM yang biasa. Iya. Coba ATM yang... Tapi pas gue tahu Februari sampai 28. Iya. Gue ngeliat Gua berkurang Eno 3 hari. aman. Oh ya Iya, udah gue udah. pulang. Jadi. Kalau dia tuh, Eno cuma begini doang kalau dia nih, Eno. Sip, begitu Iya. berarti aman. Oh gitu. Oh Eno nggak sip Oma. Gimana? Nah, Ayo, Jen, Mas. Seger. Oh, ada kodenya ya. Ada kodenya. Oke, Ya. judul hari ini ya, kita bacain judul hari ini. Judulnya adalah Aku sayang sayang kamu, kamu, sayang terus, ya, sayang sampai kapanpun. kapanpun. Happy Happy Valentine Valentine Day. Days. Host saling berpelukan. Saling berpelukan, teletabis. Teletamis. Lu udah capek ya Lun? Iya, iya. Kayaknya ya udah. Suara perut ya Yun. Pas kecolok itu geser itu. Iya geser. Langsung ibaratnya geser. Jadi suaranya. Dia kan udah ke THT, Mak. Apa Dia katanya? Udah ke THT. Terus? Jadi memang dia mesti ganti hidung. Biar suaranya balik lagi. Betul. Oke, nah sekarang ini kita kedatangan, ini spesial banget di hari Valentine ya. Kita kedatangan mantan manajer artis komedian ternama Indonesia ya. Ini benar-benar fenomenal banget manajer yang satu ini ya. Manajer dari almarhum Olga Syahputra. Kita panggil, ini dia Mak Vera. Happy Valentine. Ayo Mak, duduk Mak. Mak duduk. Ayo, Mak. Ayo Mak katanya. Kayak film menahun ya. Mak, makasih udah datang ke Brownies ya, Mak ya. Makasih banyak. Waduh, ini mungkin banyak sebagian orang yang rindu sama emak ya. Kangen ngelihat emak. Mungkin biasanya kalau kangen melepas kangennya sama Mak Vera ini mungkin ngelihatnya IG. Iya. Ya, Mak ya. Oke, nah Mak tadi kalau ngomong tentang menjadi seorang manajer dari almarhum Olga nih, Mak ya. Nah, kalau ditanya tentang kedekatan emak sama almarhum Olga seperti apa sih, Mak, kedekatannya, Mak? Deket banget sih. Ya. Deket banget. Deket kayak ibu sama anak. Iya. Gitu. Jadi lebih kalau dibilang sampai sekarang tuh kalau ada mimpi apa pasti sering. Kalau misalkan kangen pasti kayak connect gitu. Langsung mimpi gitu. Dan Mak kayaknya juga nggak bisa denger nama Olga ya. Iya. Kayak baru denger namanya juga langsung kayak ke flashback. Iya. Kedekatan yang sangat dalam banget ya Iya. Mak ya. Itu yang orang nggak tahu kan? Iya. Ya. Ya, oke, Mak ini mungkin kan membicarakan tentang kedekatan, Mak dekatnya tuh banget sama dia. Iya. Nah, ini bahkan Trans TV menjadi banyak sejarah antara Mak dengan Olga sebenarnya Iya. ya. Perjalanan bagaimana karirnya Olga juga di sini. Ketika Mak tadi pertama kali masuk Trans TV nih, ya apa yang Mak bayangin tentang? Jangankan untuk pertama kali datang ya. Ya, Dari semalam itu Mak tidur cuma 2 jam. Jadi memang untuk mempersiapkan ke tempat TV itu nggak gampang dan nggak mudah gitu. Jadi kalau datang ketemu orang, apalagi dengan suasana seperti ini, pasti flashback ke dia gitu kan. ya. Pasti lihat ke Punya dia. cerita-ceritanya. Ya. Pasti gitu. Iya. Oke. Kalau Mak tuh total berarti berapa tahun megang Olga? 10, hampir 11 tahun. 11 tahun. Awalnya banget Olga bisa kenal sama Mak tuh waktu itu ceritanya gimana? Sampai akhirnya bisa klik. Jadi lagi tuh emak sama Ulfa Duyanti. Emak lagi tuh pegang Ulfa. Ya. Ya. Pegang teh Ulfa, waktu itu Olga masih belum jadi artis, masih ikut-ikut Masih lucu-lucuan aja deh di lucu-lucuan. mana-mana gitu. Jadi kalau ketemu minta kerjaan dong mak gitu. Beneran mau. Akhirnya ketemu sama Teh Ulfa, dibarengin terus setiap ada event Teh Ulfa kan. Ya. Jadi Ulfa, Olga pada saat itu gitu. Jadi dari situ awalnya gitu. Jadi ketemu pas waktu itu sama Teh Ulfa bilang, ini bagus loh talentnya, cakep, kata Teh Ulfa gitu. Iya, Mak bilang mau, Mak bilang manajerin fair gitu. Mak bilang lagi, emang mau dimanajerin sama Mak? Emang mau Mak manajerin aku gitu. Dia kan orangnya gitu kalau Iya. ngomong. Malah nanya balik kalau dia. Iya, tidak. dia nanya balik Iya, gitu. oke. Nah, kalau kita lihat, aku mau take foto ini ada chat Olga sama Mak Vera nih.
yang kebetulan kita bisa dapetin bagaimana percakapan sesungguhnya Olga bersama Mak Vera ya. Coba kita lihat yuk. Oke, Olga anakku ini nangis aku mak sehat ya. Mak juga sayang banget sama Olga karena sehat juga ya. Jangan capek-capek. Kamu SMS kayak gini mak nangis nggak? Nangis gak? Peluk mak, cium mak. Ini SMS ya mak ya? Waktu itu masih zaman BBM kan. Oh iya, Iya. masih BBM ya. Masih BBM. Jadi kalau misalkan malam pasti nanya gitu. Kalau kayak begitu biasanya kalau dia udah selesai kerja pasti setiap malam kayak gitu. Emang tiap malam Olga Selalu. nangis? Selalu tiap malam tuh telepon, cerita, ketawa, kadang sedih. Gitu kan setiap hari dia bisa 3-4 program gitu kan. Iya. Setiap malam kayak gitu, pasti telepon kayak, "Mak, udah selesai, Mak." Udah. "Mak udah makan?" Udah. Pasti setiap hari. Itu setiap hari. Mak, kalau hitungan angka dari 1 sampai 10 rasa sayang mak sama Olga itu berapa? 10. 10. Bahkan kalau ada pilihan lebih dari 10 itu juga 100, 100 1000. itu ya. Iya. Nah, ini ada ungkapan hati dari Mak Vera untuk Olga dalam tayangan berikut ini ya. Halo Olga, anak emak yang baik hati. Apa kabar di sana? Olga, emak kangen sama Olga. Hampir 7 tahun Olga pergi, tapi kenapa emak masih terus merasa kehilangan Olga? Emak kesepian gak? Gak ada lagi Olga anak emak yang suka telepon tengah malam cuma buat curhat sama emak. Cerita kegiatan Olga, bete dan bahagianya Olga hari itu. Emak mau ucapin makasih ke Olga, udah selalu sayang dan percaya sama emak sampai Olga menutup mata. Makasih Olga selalu kasih kejutan yang bikin emak punya kenangan indah sama Olga. Olga inget gak? Olga sama emak punya cita-cita umroh bareng dan liburan bareng ke Amerika. Olga udah pergi duluan, ninggalin emak sendirian. Emak selalu ingat pesan Olga ke emak yang bilang, "Mak, kalau Olga duluan yang pergi, tolong jagain keluarga Olga. Tapi kalau emak yang pergi duluan, ntar Olga yang jagain keluarga emak. Pokoknya kita harus saling sayang ya mak. Yang bisa pisahin kita cuma Allah, gak ada orang lain. Emak akan selalu sayang sama Olga, selalu dan sampai kapanpun. Emak juga akan jaga keluarga Olga. Bahagia di surga ya anak emak. Anak emak yang baik hati, Olga Syahputra. I love you." Oke, Mak, ini ungkapan hati Mak, Mak tulis pada saat kemarin ini Mak lagi kangen-kangen nih. Pas lagi hari lahirnya ya, Lagi tanggal 8 Februari. betul. Nah, Mama Olga kan beda 2 hari. beda 2 hari ya. Iya, Justru Mak Mak, dulu, Olga tanggal baru 8, Olga, Mak tanggal iya. 10. Mak tanggal 6, Olga tanggal 8. Oh, tanggal 8. Jadi Mak duluan gitu ya. Iya. Oke, nah ini katanya setelah Olga nggak ada, Mak suka sendiri. Kalau dulu itu Olga susah minum obat gitu. Iya. Orangnya paling susah. Kalau minum obat itu paling banget. Kalau misalkan Mas suka nanya sama asistennya kan, kalau ditanyain, "Enggak, udah minum obat belum?" Udah Mak, udah gitu. Mata cek lagi ke asistennya. "Belum Mak, belum minum, nggak mau minum obat." Jadi sebenarnya dari awal dia terdeteksi sakit itu harus minum obat rutin itu sudah cukup lama, Mak. Harusnya minum obat dia tiap hari. Harus. Nggak boleh nggak minum obat, harus minum obat. Sampai sebelum dia parah tuh sebenarnya. Iya. Nggak boleh, jadi harus minum obat. Tapi anaknya nggak mau. Orangnya emang, Olga itu dia bilang sih sebelum sakit, makasih. Sebelum sakit udah bilang, umur gue nggak nyampe 40 Mak. Nggak bilang jangan ngomong kayak gitu, tak kabur, nggak boleh dosa ngomong kayak gitu. Ngeduluin Tuhan. Kata Olga, enggak, pokoknya ya
pokoknya kita senang-senang aja, pokoknya kita bantuin orang aja. Apa yang bikin orang senang, orang tua kita senang, keluarga kita senang. Pokoknya semua senang-senang aja, Mak. Gitu. Itu ngomongnya begitu. Emang dia feelingnya kayak gitu. Waktu Ruben ngucapin di acara TV sebelah kan, Uben bilang, titip salam ya, Ma, sampein sama Olga. Waktu itu Olga dalam keadaan koma kan. Ma bisikin di kupingnya Olga, gak dapat salam dari Uben. Bilang Olga sehat biar balik ke Jakarta. Mas sampein. Udah gitu banyak juga yang bilang maaf nih semuanya. Jadi kadang-kadang berita di luar sana bikin kita sebagai manusia gitu merasa kita sudah melakukan yang terbaik. Mak kenapa nggak boleh teman-temannya nengok? Mak kenapa mak ngelarang gitu kan? Sebelum mak ngelakuin itu kan kita sama keluarga ngobrol dulu. Cerita dulu, nggak emak ngambil keputusan sendiri gitu loh. Segala sesuatu yang emak jalanin itu semua atas izin keluarga gitu. Udah gitu yang nggak sakit hati lagi, Ma Vera ngambil duitnya Olga. Itu kan kayak hanteman gitu loh. Emak ada orang tua, emak ada anak-anak, emak ada suami emak. Itu kan ngehantem gitu loh. Orang udah ngejagain orang sakit itu lebih sakit sebenarnya gitu. Tapi di fitnahnya kayak gitu kan dalam ya, sakit gitu. Tapi kan kita nggak boleh ngomong siapa sebenarnya yang ngambil uangnya Olga, kan kita tahu gitu. Cuman kita nggak boleh ngomong gitu kan, diem gitu loh. Tapi kan yang hantem badan psikis gitu loh. Yang ngatain seenaknya ngetik semaunya gitu tanpa tahu perasaan. Ya karena penggemar-penggemarnya Olga mungkin di luaran sana kan nggak tahu seperti apa kejadian yang emak rasain, Olga rasain. Terkadang kan kalau kalian ngelihat kita di sosial media itu kan hanya melihat foto atau video yang kita post setiap hari. Tapi kejadian nyata mungkin orang nggak pernah tahu ada permasalahan apa, ada di keluarga kita ada permasalahan apa. Mungkin terkadang manajer atau asisten lebih banyak tahu permasalahan keluarga dibandingkan dengan keluarganya itu sendiri mungkin ya. Biasanya jadi ya yang paling sulit sih gini ya Mak, kalau menurut aku paling sulit ketika orang sudah mau mencoba menjadi hakim untuk hidup orang lain gitu. Jadinya kita tidak bisa menghalangi apa yang menjadi pikiran mereka sebenarnya, tapi kita yang harus lari dari pikiran mereka dan ya biarkan mereka berasumsi sendiri gitu. Jadi tetap menjadi diri sendiri, tidak perlu mengklarifikasi selama itu kita benar gitu. Mak diem aja. Mak diem bukan berarti mak merasa lu salah gitu. Enggak, lebih baik diam daripada melawan orang-orang yang berbicara tentang emak gitu. Kayak emak sama Ruben aja dibilang katanya emak ada memusuhan sama Ruben. Emak apa sama Ruben? Emak bilang setiap Natal juga Ruben emak ucapin. Setiap emak Lebaran Ruben juga ngucapin ke emak. Apakah emak itu harus publikasi? Kan enggak. Enggak semuanya mesti diupload terus. Iya. Oke, nah Mak ini kita ada sesuatu buat Mak Vera ya, dan ini kita minta diklarifikasi sama Mak Vera nih. Coba. Ini Mak. Nah, Mak coba buka kira-kira di dalam kotak itu ada apa nih? Angkat coba Mak. Apa itu Mak? Ini pas kado ulang tahun dari Olga. Ini udah mungkin udah hampir 10 tahun. Dia belinya ngumpet-ngumpet ini. Kenapa belinya ngumpet-ngumpet, Mak? Tahu nggak sih surprise, dia bilang nggak bisa datang. Ya maaf ulang tahun mah nggak bisa datang. Olga lagi pusing gitu. Tapi dia datang malam-malam bawa ginian. Dapat hardback ya. Oke. Dia bilang mahal nih mah, tasnya mahal. Pokoknya mah biar mah seneng, keren. Mak, berarti memang punya banyak memori, banyak tempat. Ini juga? Ini apa Mak? Ini kudungan, ini waktu kita buka restoran waktu itu berdua malam-malam jam 2 pagi, bukan malam jam 2 pagi, foto
Ini fotonya dia pakai, bilang mah pakai kudungan deh mak, biar kayak orang Arab. Mah pakai fotonya, ada fotonya juga ada. Jadi sampai sekarang nih masih simpan. Bukan masalah harga tapi masalah memorinya ya kan, kenangannya yang nggak bisa Dan usahanya dia untuk memberikan surprise Iya. untuk orang yang dia sayang itu ya yang harus kita lihat sebenarnya ya. Banyak yang iri, Ben, emak deket sama Olga tuh banyak yang iri. Yang berpikiran sendiri ya jeleknya ya. Oke, dan sekarang ini kita ada satu tayangan, ada host Brownies yang menjadi sahabat dekat, teman seperjuangan dari Olga. Ini dia. Aku kalau disuruh ingat awal karirnya Olga ya sama-sama awal karirnya Ruben. Iya. Mungkin kalau ngelihat Olga Ruben tuh ya sama seperti sekarang orang melihat Igun Ruben. Iya. Awal film, awal show di klub-klub. Iya. Kalau ngomong kedekatan sama Olga gitu ya, justru sebenarnya ada cerita lagi Kak sebenarnya. Kalau sama Mavera ini ada cerita lagi gitu karena sebelum Olga kenal sama Mavera, gue udah duluan juga dibantu sama Mavera dulu di TVRI. Zaman ada acara siapa dangdut ya Mak ya. Iya. Jadi Mavera yang suka bantuin gitu. Terus ya pokoknya sering gitu. Tapi kalau ngomong kedekatan sama Olga itu deketnya ya banget gitu. Deketnya banget, bahkan di mana ada Ruben di situ ada Olga. Di situ ada Ruben, di situ ada Olga gitu. Tapi semua manusia bisa punya rencana ya, tapi Tuhan yang pasti menentukan langkah kita kan. Dan ucapan dan impian itu pasti kita ucapkan dan entah kapan Tuhan mengabulkan nggak pernah tahu. Tapi saya sama Olga pada saat itu intinya nggak mau punya utang. Intinya apapun yang mau dibeli maunya cash aja ah. Nggak mau, kalau nggak ada duit gue nggak mau gitu. Jadi sevisi misi gitu. Dalam satu tempat tinggal juga sevisi misi gitu. Tapi ya ini mungkin ketika kemarin aku ditanya, ya ada Mavera bintang tamu. Iya saya bilang nggak apa-apa. Karena saya nggak ada masalah apapun sama Mavera. Iya, ini mungkin nggak pernah saya ungkapin gitu. Karena saya udah tutup rapat-rapat. Bagaimana sebenarnya? Saya pun juga ikut di fitnah. Wah, semua gunjingan. Tapi saya cukup lama ya, Ma. Saya diam aja. Nggak ada komunikasi. Karena buat saya, buat orang yang saya sayang gitu, untuk orang yang saya tahu bagaimana dia, saya yakin itu bukan dia. Jadi saya selalu doa yang terbaik aja. Tapi doa saya juga masih berharap bisa bekerja bareng gitu, ya. Tapi apa ya? Ini Olga ini kan orangnya baiknya banget. Sampai dia tuh sudah tahu sebenarnya siapa yang memutus komunikasi antara kita ya. Tapi ya udahlah Cep gitu. Dia kalau manggil gue Cep. Ya udahlah Cep. Yang penting kita baik-baik aja gitu. Iya Chan, pokoknya sehat. Tapi Terus, Ben, maaf aku potong ya. Pas yang lo tuh kan dulu Olga di mana, lo di mana. Iya. Itu bertahun-tahun. Iya. Ada nggak penyesalan dari Ruben yang kok gue bisa ketemu Olga lagi di saat Olganya tuh udah sakit gitu? Gue malah menyesali gini. Kok di saat dia terkenal, gue terkenal, kita gak bisa sepanggung ya gitu. Itu ya. Kok gak bisa, apa ya, gak bisa sama-sama seperti, ya gue dulu orang kampung yang berangkat juga cuman, ya gimana sih, orang cuman tiduran berkhayal gitu loh. Jadi kok ketika kita ada, dia terkenal, gue terkenal, kok kita gak bisa satu frame ya gitu. Kok penghalangnya tuh selalu luar biasa gitu, fitnahnya itu luar biasa.
Jadi waktu saya dengar kabar Olga meninggal itu saya gak sedih pertamanya. Saya marah banget karena sampai maut misahin benar-benar saya gak dikasih ketemu gitu. Saya gak dikasih apa ya, sedikit pun pegang dia, sedikit pun gak bisa. Makanya ada mereka masih ada. Saya ketika ketemu mereka tuh kok, aduh Tuhan kenapa saya susah banget maafin mereka ya. Tapi kalau mereka tahu bagaimana saya sakit sekali. Saya gak pernah nangis seperti ini menceritakan tentang Olga ya Mak. Karena saya udah tutup rapat. Tapi rasa menyesal saya dan kesedihan saya itu sedih banget. Sampai kalau ngelihat dia di mana, saya di mana kok Kok gak bisa bareng ya? gak bisa bareng ya gitu. Pernah lagi tuh momen dari Trans juga mau bikinin program Iya, ya Mbak waktu Jess, itu ya. Mbak Jess. Mbak Jessica lagi tuh mau bikinin program waktu itu. Nggak bisa. Dia bilang, Uben udah terkenal Ma, aku udah terkenal Ma. Bilang, iya tuh bagus loh, kamu berdua bagus. Boleh tanya sama Jessica, boleh tanya. Ini sepertinya obrolannya seru dan yang pastinya manis di rumah juga belum pernah mendengar dari mana-mana. Kita akan balik lagi di Brownies sesaat lagi.